Kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau rindukan dalam hidup kami. Bukan sekedar kami siap mendengar, tapi ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, semua jemaat-Mu yang sangat Kau rindukan di tempat ini, untuk menjadi seperti yang Kau ciptakan mula-mula, seperti tujuan-Mu yang semula, seperti blueprint kerajaan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau yang menguasai hati pikiran kami, menguasai tempat ini dengan hadirat-Mu. Setiap roh yang keras, hati yang keras, setiap roh penolakan akan firman-Mu, kami usir dan kami jauhkan dari dalam hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap Tuhan, karena Engkau yang bertahta, Engkaulah satu-satunya yang layak menerima segala pujian kemuliaan. Sembunyikan kami Tuhan, dan tolong hamba-Mu ini yang lemah Tuhan di belakang salib-Mu, untuk kami boleh mendengarkan apa yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Urapi kami semuanya, di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Yang siap katakan amin. Teman-teman dikasihi Tuhan, waktu-waktu di dalam kehidupan ini tidak lama teman-teman. Ya, slide-nya bisa dibuka. Saya mau membuka pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah perenungan yang Anda harus renungkan. Jikalau, andai kata bila mana, Anda hanya diberikan waktu di bumi ini hanya 5 tahun, dan setelah itu Anda meninggal, apa yang akan kau lakukan dalam 5 tahun? 5 tahun, atau ternyata kedatangan Tuhan itu ternyata 10 tahun lagi. Saya mau tanya, 10 tahun itu cepat atau lama? 10 tahun lalu Anda usia berapa? Masih ingat ketika 10 tahun yang lalu Anda ngapain? Jika Tuhan Yesus datang 20 tahun lagi, kira-kira Anda sudah jadi seperti apa? Ternyata waktu 10 tahun, 20 tahun itu ternyata begitu singkat. Saya tidak terasa, ternyata sudah 11 tahun saya menjadi, 2005 ya sampai sekarang, berarti 11 tahun saya sudah menjadi full timer di tempat ini. Tapi waktu begitu cepat, tiba-tiba semuanya bisa berubah. Teman-teman, ketika saya melihat 10 tahun ini, 11 tahun ini, saya lihat begini. Waktu 10 tahun atau 20 tahun ternyata misalnya, tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus datang, apa yang sudah kita buat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda tahu pelayanan visi pendidikan di tempat ini, itu dimulai dari tahun 2005. Ya, awal misi pendidikan, waktu itu belum ada apa-apa. Bagaimana kami bisa bayangkan 11 tahun kemudian kita sudah memiliki sekolah bahkan sampai SMA. Tidak pernah terbayangkan. Tetapi visi yang sudah diberikan Tuhan itu tepat pada waktu itu akan lahir, itu akan bertumbuh sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan teman-teman, waktu 11 tahun jadi seperti ini. Tidak lama loh untuk membangun. Anda tahu CMC FM itu lahir tahun 2007, tanggal 7 bulan 7. Sudah 9 tahun. Transform sudah berapa tahun? Saya mau tanya, kalau kalian punya visi sesuatu, pendidikan, misalnya atau di bagian hukum, di bagian misalnya apa ya, notaris, di bagian apa lagi misalnya, kesehatan, di bagian segala macam bidang. Saya mau tanya, sudahkah Anda buat dan masih nututkah waktunya? Kalau ternyata Tuhan berikan Anda waktu 5 tahun, tidak lama loh. Coba renungkan yang singkat ini dulu. Kalau begitu, berarti Anda itu harus betul-betul mengejar sesuatu dalam hidup ini teman-teman. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, yang harus kita wartakan, harus kita bawa itu keluar. Dan saya lihat Tuhan, kita punya sesuatu yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana kita sampaikan itu? Kalau Anda tidak buat sesuatu, Anda tidak menunda-nunda dalam hidup Anda, waktu itu akan terlewat begitu saja. Teman-teman, coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 1. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang coba buka Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus,
berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Teman-teman dikasih Tuhan, Yohanes pada waktu itu ya, dia diberikan wahyu Tuhan, pewahyuan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada yang lainnya. Suatu penglihatan, suatu hal yang dialaminya sendiri tentang bagaimana akhir zaman. Dia tidak hidup di akhir zaman, tetapi dia diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Pada waktu itu Anda harus tahu keadaan bagaimana Yohanes Pembaptis dan keadaannya jemaat pada waktu itu adalah keadaan jemaat yang mengerikan. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, diadu dengan binatang buas, dimasukkan dalam penjara, dianiaya, dibunuh. Itulah keadaan jemaat pada waktu itu. Sehingga mereka menjadi ciut hati, mereka ketakutan, mereka menangis, mereka meratap, mereka berdarah-darah. Termasuk Yohanes ini, ya. Kalau Yohanes dikatakan oleh sejarah dia digoreng tapi tidak mati-mati. Ya sudah, akhirnya, ya sudahlah, diasingkan aja, dibuang aja. Mungkin di sana tandus, dia sendirian, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bayangkan Anda jadi Yohanes. Anda nggak tahu bagaimana keadaan jemaat-jemaat itu. Anda pingin ketemu mereka, Anda pingin menghibur mereka, menguatkan mereka. Tapi Anda sendiri ada di pengasingan, ada dalam sebuah penderitaan yang luar biasa. Itu yang dialami Yohanes. Dan Yesus tahu pada waktu itu semuanya begitu sedang kacau. Ada yang mulai murtad mungkin, ada yang mulai kehilangan pengharapan. Aduh Tuhan, kami dianiaya seperti ini, tolong kami, kapan kau datang lagi? Kami menantikan kedatanganmu. Baru Tuhan Yesus naik. Ini sudah kepingin Tuhan tolong, bagaimana kami? Seperti ditinggalkan. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa. Kitab Wahyu diberikan kepada 7 jemaat di Asia kecil ya. Waktu itu ada malaikat disuruh pergi sampaikan. Dan Yohanes menuliskan surat kepada jemaat-jemaat itu. Bukan dengan maksud mengatakan jemaat itu, 7 jemaat itu adalah sesat. Saya percaya teman-teman, Tuhan mengasihi, sangat mencintai yang namanya gerejanya. Saya tidak pernah bosan sampaikan itu. Karena gerejanya akan diangkat di akhir zaman. Dan dari 7 itu Anda harus bisa bedakan, mereka bukan menjadi gereja yang sesat. Mereka adalah gereja yang kudus, yang benar, yang sedang dibenarkan oleh Tuhan, yang sedang ditegur oleh Tuhan, yang sedang dihibur, dipuji oleh Tuhan. Ada harus bedakan. Tetapi ada gereja-gereja yang mungkin tidak disebutkan dalam kitab Wahyu, bukan termasuk 7 jemaat, yang adalah memang gereja sesat. Itu bukan gereja. Gereja tidak mungkin sesat. Tetapi banyak gereja-gereja palsu, gereja-gereja mungkin yang lain yang menganggap dirinya adalah jemaat-jemaat, tetapi tidak menjadikan Kristus Yesus pusat dari kehidupannya. Oleh karena itu Anda harus tahu bagaimana ketika Yohanes menerima wahyu ini. Coba kita putar video dulu ya. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants Ini things Wahyu which 1 must ayat shortly come to pass. And 12 he sent ya. and signified it by his angel unto his servant John, who bare record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion for ever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.
I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Oke, sampai situ aja udah. Coba lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12. Coba lihat. Dan lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas ini melambangkan adalah gereja Tuhan yang terbuat dari emas. Yaitu bicara tentang kemurnian, bicara tentang terang, bicara tentang bagaimana gereja itu haruslah menyala. Ya, ini adalah bagaimana yang dilihat Yohanes. Coba lihat lagi, apalagi di sana. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang rupa anak manusia berjubah putih, sampai ke kaki dadanya perlilitkan ikat pinggang dari emas. Kalau Anda lihat penampakan seperti ini, saya percaya Anda akan mungkin tersungkur seperti tadi Yohanes, mungkin dia sudah seperti pingsan. Teman-teman, apa yang dilihat Yohanes ini? Ketika Yesus memakai jubah panjang dan memakai ikat pinggang dari emas, ada yang banyak mengatakan itu adalah melambangkan bagaimana Yesus sebagai imam besar. Ya, lanjut ya. Dan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Rambut dan kepalanya putih. Ini bicara bagaimana nanti Tuhan Yesus akan datang ke bumi ya. Dia melambangkan kekekalan, keilahian. Dia tidak datang seperti ketika manusia ya, waktu ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang dengan seperti warna putih, melambangkan sudah istilahnya sudah matang sekali, sudah kekal ya, demikian. Kemudian matanya bagaikan nyala api. Bicara tentang bagaimana matanya ini penuh dengan amarah terhadap dosa. Ada penghakiman di sana. Ada dapat membedakan, dia dapat menembus, dia bisa maha tahu segalanya. Bayangkan, lalu dia datang lagi dengan bagaimana kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Kalau di New King James Version ya, saya catat di situ artinya kuningan. Kalau di Indonesia tadi bilang apa? Tembaga membara. Kalau di NIV perunggu. Nah, dalam bahasa Yunani ternyata ini adalah seperti campuran emas dan perak. Dan orang kuno itu melambangkan sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari itu. Campuran perak dan emas sangat berkilau. Ini melambangkan Yesus datang ya, waktu seperti kakinya seperti tembaga membara di perapian. Itu bicara tentang penghakiman Tuhan, bicara tentang otoritas, bicara tentang kestabilan dia, bicara tentang kekuatan Tuhan ya. Saya sampaikan dengan cepat aja, tidak perlu dibahas satu-satu. Kemudian di tangannya ada 7 bintang ya, yang melambangkan ada 7 malaikat. Kemudian di mulutnya ada sebilah pedang tajam bermata 2, bicara tentang
firman ya, mulutnya seperti firman yang begitu tajam dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Teman-teman, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dia sudah dimuliakan dalam puncak kemuliaan yang luar biasa. Yesus akan datang. Yesus pasti akan datang. Dan jangan sampai ketika Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, kita tidak tahu mana yang kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Coba kita lihat ya. Selanjutnya, lanjut aja. Nah, stop sampai di situ. Teman-teman, kalau Anda seperti Yohanes ya. Lalu apakah Anda tidak akan menyaksikan atau menceritakan apa yang akan Anda dapat? Saya percaya Anda akan begitu bersemangat untuk menceritakan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat. Menjadi saksi adalah berarti orang itu mengalami sendiri, melihat sendiri, atau mendengar sendiri. Itu adalah saksi atau orang pertama. Betul ya? Kalau orang lain, Karlin bilang, wih tadi aku lihat kecelakaan begini. Saya nggak bisa dikatakan saksi. Karlin yang menjadi saksi, dia melihat kecelakaan itu. Dan dia akan menceritakan kepada saya, heboh sekali di W6. Ya. Wah, tadi aku melihat orangnya begini, aku takut, berdarah-darah, orangnya mati. Dengan penuh semangat. Tapi yang lain mendengar, oh gitu ya Cia. Orang lagi sibuk, saya lagi sibuk ngetik, dia ngomong apapun saya kasih, oh gitu ya. Anda bisa ngetik bedanya saksi dengan orang yang tidak menjadi saksi. Dari mulut kita itu keluar kesaksian. Kalian tahu firman Wahyu ya tadi ya. Iblis dikalahkan oleh apa? Kesaksian kan. Oleh karena itu kesaksian orang percaya itu sangat penting. Oleh karena itu teman-teman, ya, kalian tahu, hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak pernah bisa diwakilkan. Anda bisa wakilkan absen, Anda bisa wakilkan misalnya apapun. Tapi apakah pernah Anda melihat seorang yang mau menikah misalnya, tak wakil no ya. Tapi nanti aku yang merit loh ya, aku yang tanda tangan, tak wakil no. Tidak pernah ada hubungan pribadi itu diwakilkan. Anda bisa mewakilkan yang lain-lain, tugas dan lain-lain. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan, doa Anda itu tidak pernah akan bisa diwakilkan, digantikan oleh siapapun. Harus Anda sendiri dengan Tuhan. Harus Anda sendiri dengan orang itu. Itu hubungan pribadi. Kita harus mencetak anak-anak rekom kita. Dan semua orang yang di dekat kita, kita doakan supaya oleh perkataan kesaksian kita, nanti ada banyak anak-anak Maharu, adik-adik Maharu, mulut kita harus memberitakan kesaksian, apa yang kita katakan harus kelihatan, memang kita itu adalah anak-anak Tuhan. Coba lihat di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang 1, coba baca, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Lanjut. Beritakanlah firman, coba baca sama-sama. Beritakanlah firman, baik atau terus. Terus. Ya. Oke, lihat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah, itu dalam bahasa Yunani saya lihat ya, saya searching, oh apa sih artinya? Artinya adalah keruso, tidak tahu sebab bacanya bagaimana. Tulisannya seperti itu, artinya adalah beritakan, proklamasi publik, menceritakan, beritakan, proklamasi secara lantang. Bukan begini, ketika Anda beritakanlah itu, oh berarti, oh pelan-pelan, ditahan-tahan, tidak. Tetapi beritakan Injil itu harus dengan proklamasi, dengan lantang, dengan berani. Kemudian siap sedialah artinya adalah lanjutkan, teruskan, tetap beritakan. Orang mau dengar atau tidak. Lanjut, slide selanjutnya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah. Betul? Ada ayat itu ya, tadi kalian sudah baca. Artinya begini, saya nggak catat di sini, Anda bisa baca di situ. Artinya apa saja? Menghukum, kemudian menegur, ya. Artinya kalau Anda bisa simpulkan, di situ ada sebuah ketegasan kepada dosa, memarahi dosa, menghukum kesalahan. Teman-teman, ini tugas kita loh. Paulus bilang ini kepada Timotius, kepada anak muda yang dia muridkan untuk menggembalakan, bukan hanya untuk dia saja, tetapi dia rindu, Tuhan rindu, kita semuanya mengerti firman ini.
siap sedia, beritakan, lanjutkan, apapun, orang suka tidak suka, Anda harus belajar menceritakan kebenaran. Contoh, Anda tahu papa Anda salah, Anda tahu mama Anda salah, Anda tahu saudara Anda salah, jatuh dalam dosa, Anda tahu adik Anda pacaran yang gak benar, pulang jam 3 pagi terus, ya, dan lain sebagainya. Apakah Anda berani menceritakan kebenaran? Nanti kalau aku ceritain tidak dikasih uang jajan lagi. Teman-teman, firman Tuhan katakan ceritakan, entah itu kita akan disukai atau tidak, tetapi tentunya dengan hikmat ya. Begitu, lanjut ya, ayat yang ketiga. Ayat ketiga, akan ada waktunya orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Makanan yang sehat belum tentu enak. Makanan sehat belum tentu enak. Seringkali makanan yang tidak sehat itu lebih, betul ya? Atau daging apa, enak. Atau yang lain-lainnya. Makanan yang sehat belum tentu enak memang. Di akhir zaman ini sudah dinubuatkan. Orang akan ada waktunya. Paulus bilang begitu. Dan kapan waktunya itu? Saya percaya ini adalah waktu-waktu ini. Orang tidak bisa lagi dikatakan menerima kebenaran, tetapi malah membuka telinganya, mengumpulkan pengajar-pengajar yang sesuai kehendak hatinya. Berapa banyak mungkin di daerah-daerah, bahkan di Surabaya, mereka tidak cocok dengan gereja, mereka tidak cocok dengan pengajaran hamba Tuhan. Mereka akhirnya kumpulkan hamba Tuhan sendiri. Ayo bikin persekutuan dewek, ayo bikin ministry dewek, yo aku punya duit, aku bayarin. Pendeta dari mana? Wih, ditumpang tangan, ada hadirat Tuhan bergetar-bergetar. Aku senang yang seperti itu. Mereka mengumpulkan pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan yang sesuai dengan stylenya, sesuai dengan gayanya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Bahaya sekali teman-teman. Ini ternyata adalah waktunya. Ya, lanjut ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita teman-teman. Makanan sehat belum tentu enak. Pikiran yang liar, pikiran yang tidak mau ditaklukkan, yang tidak mudah percaya akan kebenaran. Anda sedang menggenapi ayat ini loh. Firman Tuhan dibagikan, ada yang dapat tentang kebenaran. Misalnya kemarin Bapak Gembala ceritakan tentang bahasa roh ya. Ada bahasa roh yang ternyata dipalsukan. Campuran vudu, kemudian yang di Kisah Para Rasul itu bagaimana. Masa sih kita jadi orang yang apatis, jadi orang yang apa ya, kritis tapi salah gitu ya. Jangan teman-teman, Anda sedang menggenapi ayat ini, tapi juga jangan bodoh. Apapun yang diberitakan, iya, Anda tidak bisa menguji. Kita semua dan anak-anak rohani kita nantinya, kita harus tanamkan dasar kebenaran yang benar, dasar yang kuat. Itu sangat penting ya, itu sangat penting. Lanjut ya, ayat yang keempat ya. Baca, mereka akan memalingkan telinganya bagi kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang tidak akan suka lagi dengar firman. Orang tidak suka lagi dengar kebenaran, tetapi dongeng. Tahu dongeng itu apa? Film itu kan dongeng. Bioskop, wah lebih enak. Lebih suka berbondong-bondong ke sana daripada firman, daripada ke gereja. Enak apalagi? Wih, itu ke mall ada diskonan. Kemana? Orang lebih banyak suka hal-hal yang duniawi, yang dongeng dalam tanda kutip ya. Mungkin itu bicara tentang banyak hal, novel, komik, hobi kita dan lain sebagainya. Tetapi bukan kebenaran. Kapan itu waktunya? Sekarang, ini sudah digenapi. Hati-hati ya, kalau Anda lihat karikatur itu hamba Tuhannya bingung. Jemaat punya kehendak sendiri-sendiri, ada yang minta khotbah dong hari ini pasangan. Yang satunya berkata, khotbah dong, yang satu jangan khotbah itu dong. Bosen dong khotbah ini, masa bicara tentang panggilan terus, masa bicara tentang akhir zaman terus. Teman-teman, kalian tahu ketika Yohanes, dia tahu tugas hidupnya adalah memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dia berkata, menyiapkan jalan, dia membaptis. Itu yang diceritakan terus menerus. Kalau Anda jadi saksi, saya percaya Anda tidak akan berpikir seperti itu. Misalnya begini, saya tahu Yesus akan datang sebulan lagi. Misalnya kalau saya tahu. Maka saya akan seperti orang gila bilang sama semua orang. Betul? Yesus mau datang, bertobat loh. Nyanyinya sungguh-sungguh. Ayo kamu mainnya sungguh-sungguh, penuh passion dong.
Saya akan jadi orang yang seperti orang gila. Demikian juga Yohanes. Dia seperti orang gila dan mungkin orang berkata, ngapain dia bicara seperti itu? Hati-hati teman-teman, jangan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Ketika firman Tuhan dibagikan, kita mengejek. Itu lagi. Memang itu harus diberitakan. Dan kita harus meneruskan berita itu kepada orang lain. Hati-hati ya. Lanjut ayat yang selanjutnya. Nah, itu kata-kata dari Luther ya. Saya mengutip kata-kata dari Luther. Coba baca, bisa dibaca? Mata saya tidak kelihatan dari sini. Itu bicara tentang bagaimana kita memberitakan kebenaran. Orang suka atau tidak suka, tidak boleh kita takut memberitakan, mengimpartasikan. Contohnya kita punya banyak misi teman-teman. Sudahkah Anda ikut terlibat dalam misi-misi yang Tuhan berikan? Sudahkah Anda rindu juga kita satu gereja, kita satu tujuan? Misalnya kita dapat ini, sudahkah kita tuh memberitakan itu? Atau kita membungkam mulut kita, ya sudahlah temanku, gak ke gereja gak apa-apa. Anda gak jadi saksi loh. Anda lihat adik Anda hidup gak benar, gak apa-apa lah. Anda lihat teman kos Anda, gak pernah pergi gereja, hidupnya berantakan. Daripada Anda kehilangan teman, Anda membungkam mulut Anda. Teman-teman, Anda sedang berdosa loh kalau kita melakukan itu. Beritakan kebenaran. Amin. Ada banyak mungkin kesaksian atau khotbah yang mungkin seperti motivator. Membangkitkan jiwa, membangkitkan semangat. Tetapi tidak ada Kristus yang diceritakan di dalamnya. Kita harus kembali kepada basic firman Tuhan. Kristus yang harus diceritakan. Salibnya, penebusannya, keselamatannya, pertobatan itu harus diceritakan. Teman-teman coba lanjut. John Wesley mengatakan sebuah quote yang terkenal. Bakarlah dirimu dan orang-orang akan melihat Anda membakar. Teman-teman, sebelum Anda bisa membakar orang lain, tentunya kita juga harus terbakar dulu. Bagaimana kita bisa jadi saksi, kita sendiri tidak mengalami itu. Teman-teman, passion itu dibutuhkan. Nah, seringkali mungkin kita melayani, kita mungkin berkhotbah, kita memuridkan anak-anak kita. Tanpa passion, tanpa api, kita tidak mungkin bisa membawa orang itu untuk merasakan keselamatan api Kristus. Contohnya begini ya, maksud saya begini. Kalau Anda nggak punya api, bagaimana orang itu bisa terbakar juga? Anda sampaikan asal-asalan, nyanyi asal-asalan, khotbah nanti direkom asal-asalan, nggak persiapan, nggak ada kuasa. Orang nggak akan diubahkan dari hal-hal seperti itu. Tetapi Tuhan rindu kita dibakar ya. Ada seorang Richard Baxter, coba dilanjutkan. Dia berkata seperti itu ya. Anda bisa baca? Nah, beritakan. Ketika dia berkhotbah, dia seorang pengkhotbah, dia berkata begini, ketika aku berkhotbah itu seperti berkhotbah kepada orang sekarat satu, kepada orang sekarat lainnya. Saya lihat bagaimana dari kata-kata ini, oh iya. Berarti ketika kita memberitakan kebenaran, memberitakan firman, melayani Tuhan lewat apapun, memberitakan itu lewat apapun. Itu harus dengan passion, harus dengan sungguh-sungguh bahwa seperti orang sekarat, bahwa orang itu tidak punya waktu lagi. Seperti itulah Anda harus memberitakannya. Mengerti ya? Lanjut ya, cepat ya, sudah selesai, pemain musik maju ke depan. Leonard Ravenhill, coba baca. Yang atas dia berkata apa? Coba baca 1, 2, 3. Dia berkata tentang apa itu? Khotbah yang membakar. Teman-teman, di akhir zaman ini, itu dia membuat quote itu, Leonard Ravenhill, tokoh kebangunan yang cukup terkenal, tahun 59. Tahun 59 itu keadaannya tidak seperti sekarang ya. Tetapi dia sudah berkata seperti itu, dia lihat bagaimana di akhir waktu itu, dia berkata di waktunya dia sangat dibutuhkan sekali pengkhotbah-pengkhotbah, khotbah-khotbah yang mengusik hati nurani, khotbah-khotbah yang tidak hanya menyenangkan telinga orang yang mendengar, tapi khotbah-khotbah yang menusuk, khotbah-khotbah yang membuat jiwa orang itu tergoncang. Teman-teman, kalau Anda dengar firman, lalu Anda merasa tidak nyaman, hati Anda mulai gelisah, mungkin ada baiknya. Daging Anda sedang dirobek, pikiran Anda sedang dikoyakkan, ternyata Anda punya pikiran-pikiran yang salah, itu bagus. Anda tidak boleh menjadi jemaat yang suam-suam. Amin. Kita harus menjadi jemaat yang berkobar untuk Tuhan. Ya. Saya mau ajarkan sebuah lagu yang kemarin sudah kita nyanyikan. Lagu ini didapat oleh Sylvia ya, 2 minggu yang lalu, kemudian diberikan pada saya, dan dalam beberapa waktu akhirnya sudah jadi lagunya. Kita belajar ini sama-sama sebagai kerinduan doa kita ya.
Mari kita tundukkan kepala, kita doa, kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang berkobar untuk Engkau, jemaat yang Kau bakar dengan api-Mu Tuhan. Kami tidak mungkin bisa membakar diri kami sendiri, tapi kami mau bersedia memberikan korban kami. Mungkin itu adalah kedagingan kami, mungkin itu ketakutan kami, mungkin itu pikiran-pikiran kami yang salah. Mungkin itu sikap hati kami yang salah, mungkin itu kesombongan kami, mungkin itu dosa-dosa kami Tuhan. Mungkin itu kami mungkin sudah putus asa. Seperti Yohanes mungkin Tuhan, kami juga mungkin putus asa dengan diri kami. Mungkin jemaat-jemaat itu juga mengalami putus asa yang mengerikan. Kami tidak menderita seperti mereka. Oleh karena itu biarkan firman hari ini menguatkan kami, bahwa penderitaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Kuatkan kami kembali Tuhan, untuk bangkit, untuk menjadi kuat, untuk melayani Engkau, mengabdikan hidup kami dengan semangat yang dari Engkau. Ambillah semangat-semangat palsu yang meletihkan kami, berikan kami api yang kudus Tuhan. Bapa jamah setiap kami, Bapa jamahlah kami, Bapa jamahlah kami Tuhan. Bapa satukan kami. Mari angkat tangan kita, siapkan kami, siapkan kami. Oh, siapkan pasukan-Mu Tuhan. Jadikan ku Yes, Injilmu. Biarkan narasi ini, Yesus, oh, tak terlewatkan lagi. sungguhkah Anda berdoa seperti ini? Sungguhkah Anda rindu menjawab doa Tuhan Yesus, menjawab mimpinya? Lawatlah sekali. Sungguhkah Anda? Mari katakan lagi, Bapa jamah, jamah kami Tuhan, kami Tuhan, kami Tuhan, kami